Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsuna, dan makalah yang ke-4 dan 50. Memang orang Arab kalau menghitung dari yang kecil dulu ya. 4 dan 50 sama dengan 54. Kalau kita 50 tambah 4. Qila, dikatakan al-ibadatu lillahi ta'ala hirfatun. Dikatakan oleh sebagian ulama ahli hikmah, al-ibadatu, ibadah itu, yakni ibadah kepada Allah Ta'ala, hirfatun adalah pabrik, tempat untuk memproduksi, ay maksibun min kulli jihatin, yakni tempat usaha dari berbagai arah. Wahanutuha, dan tokonya, depotnya, al-khalwatu adalah menyepi, ay dukanuha, yakni pasarnya, pasar dari produk yang dibuat oleh pabrik. Muhadasatus sirri ma'allahi ta'ala haitsula ahada. Pasarnya adalah muhadasatus sirri, pembicaraan yang tersembunyi, ma'allahi ta'ala, bersama dengan Allah Ta'ala, haitsu, sehingga, la ahada, tidak seorang pun yang mengetahui. Wa ra'su maliha, ra'sun kepala, mal harta, berarti modal. Wa ra'su maliha, dan modal hartanya, at-taqwa, yakni bertakwa kepada Allah, ay yakni aslu kullil ibadati siyanatun nafsi, pokok tiap-tiap ibadah adalah siyanatun nafsi, memelihara diri, amma, dari apa-apa, tastahiqu bihi al-uqubatu, tastahiqu, yang berhak, yang menjadikan sebab, bihi, dengannya, al-uqubatu, siksa, min fi'lin, sebab berbuat, sebab mengerjakan, au tarkin, atau sebab meninggalkan. Wa ribhuha, dan keuntungannya, keuntungan dari ibadah adalah al-jannatu, surga, ay yakni darus sawabi, darus sawabi, yakni negeri pahala ya. Kampung pembalasan. Wama, dan apa-apa, fiha, yang ada di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita memperoleh nasihat-nasihat yang baik. Ini nasihat itu adalah bahasa kiasan, bahasa ibarat atau perumpamaan, bahwa dibuat perumpamaan orang beribadah kepada Allah itu adalah seperti pabrik atau seperti tempat usaha. Karena hanya lewat ibadah kita akan memperoleh keuntungan pahala. Maka ibadah kepada Allah digambarkan seperti ya, alat atau tempat untuk memproduksi, alat memproduksi dagangan. Lalu kemudian karena
alat memproduksi dagangan atau tempat untuk memproduksi dagangan, tempat di mana di situ dipekerjakan berbagai kerjaan, maka maksibun min kulli jihatin. Orang-orang dari berbagai penjuru, dari berbagai arah masuk ngelamar bekerja di satu pabrik. Jadi ini sebuah gambaran, ya. Gambaran dalam kehidupan kita bahwa ketika kita beribadah berarti kita punya pabrik sedang memproduksi nilai-nilai keuntungan pahala ibadah. Lalu arahnya dari mana? Ya dari mana saja. Karena ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang kaitannya langsung dengan Allah, yakni ibadah terkait dengan yang wajib dan yang sunnah, atau meninggalkan yang makruh serta meninggalkan yang haram. Juga ada bentuk ibadah yang ibadah itu ghairu mahdhah, pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kebaikan, ya, selain daripada yang sudah ditentukan oleh Allah lewat hukum wajib, sunnah, makruh dan haram. Atau bisa dimaknakan pula bahwa ibadah itu ada ibadah terkait hablum minallah, ada ibadah terkait hablun minan nas. Ibadah yang terkait hablum minallah semua ibadah, ya. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah, terus kemudian menolong sesamanya, ya. Kemudian tidak mendolimi kepada sesamanya, sampai kepada tabassamuka li akhika fahuwa laka shadaqah. Kamu ketemu saudaramu, senyummu kepadanya itu termasuk hitungan sedekah. Bahkan kata Rasulullah, inna fi bu'di zaujatika fahuwa laka shadaqah, ya. Kamu mendatangi istrimu, ya, menggauli istrimu, maka itu adalah bagian dari sedekah, bagian dari ibadah. Sampai sahabat pada nanya, ya Rasulullah, emang hubungan suami istri itu terhitung sedekah? Iya. Terhitung ibadah? Iya. Kenapa? Karena bercocok tanam di kebun sendiri. Apakah kamu menjadi tidak berdosa manakala kamu bercocok tanam di kebun orang lain? Jadi nanam ya di kebun sendiri, jangan nanam di kebun orang lain. Bahkan kullu sulama fahuwa laka shadaqah. Setiap ruas-ruas tulang belulangmu maka ada nilai sedekah bagimu. Ada tidak kurang dari 360 ruas jari jemari, sambungan antara satu tulang dengan tulang yang lain. Ketika kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, itu semua ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir mengingat kepada Allah, baik qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Baik sambil berdiri, artinya sambil jalan, sambil kerja, ingat kepada Allah. Sambil duduk, yakni sedang istirahat, saat-saat istirahat, mengingat Allah. Sampai saat merebahkan anggota badan kita karena mau tidur, mengingat Allah. Itu adalah bagian dari nilai-nilai kebaikan. Tanaman-tanaman kebaikan
atau produk-produk dari nilai kebaikan yang sudah diolah lewat pabriknya, namanya al-ibadah. Kemudian ibadah, ya, hablum minan nas, ya, di antaranya adalah saling tolong menolong antara kita. Tolong menolong tentu dalam hal kebaikan. Allah firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Itu semua adalah pabrik, tempat untuk mengolah hasil produksi. Lalu pangsa pasarnya kemana? Pangsa pasar untuk memasarkan produksi ini apa? Atau outlet-outletnya, warung-warungnya, toko-tokonya. Mana toko-tokonya supaya hasil produksi dagangan itu bisa dijual? Yakni al-khalwah. Al-khalwah ay at-taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sunyi dari keramaian dalam ibadah kepada Allah, sunyi dari kibir, sunyi dari sifat takabur, sunyi dari riya, sunyi dari sum'ah, sunyi dari niatan-niatan keuntungan dunia. Nah, ini pasarnya. Jadi kalau ibadah itu sunyi dari sifat takabur, sunyi dari sifat riya, sunyi dari sifat sum'ah pamer, sunyi dari mengambil keuntungan-keuntungan dunia, maka dagangannya akan laku. Artinya lakunya dagangan ini bahwa jualan kita lewat ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paham apa enggak nih? Ya. Jualan ibadah kita kepada Allah, kalau pasar-pasarnya dipersiapkan, yaitu dengan muhadasatus sir ma'allah, ya, terhindar dari sifat takabur, terhindar dari sifat sum'ah, ya, sifat riya, sifat-sifat yang kepingin mendapati keuntungan dunia, maka berarti dagangannya laku karena punya pangsa pasar dengan baik, punya toko. Kemudian modal awalnya apa? Ya. Untuk memproduksi ibadah, untuk memproduksi hasil usaha supaya bisa berjalan, modal awalnya ra'su maliha at-taqwa, ya. Modal awalnya adalah takwa. Jadi kalau orang itu punya pabrik tapi enggak punya modal buat mengolah dagangannya, kira-kira ada hasil dari usahanya nggak? Ya, pabriknya ada, tapi modal untuk memutarkan, memproduksi usaha yang akan didagangkan itu nggak ada modalnya, ya, tentu tidak akan berjalan. Ibadah punya, pekerjaan ibadahnya ada, kemudian toko-tokonya ada, tapi modalnya nggak ada. Bagaimana bisa jalan? Karena tidak ada motornya, tidak ada penggerak untuk bisa memproses jalannya
usaha perdagangan. Nah, modalnya apa? Adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Aslu kullil ibadati siyanatun nafsi. Modal awal takwa itu apa? Aslu kullil ibadati siyanatun nafsi amma tastahiqu bihil uqubatu min fi'lin aw tarkin. Pokok pada tiap-tiap ibadah adalah manakala orang mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan siksa dari Allah, baik itu berupa perbuatan atau meninggalkan dari perbuatan itu. Itu namanya takwa. Karena takwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu modalnya ya. Modal awalnya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Karena itu manakala orang itu membalik posisinya, menjalankan larangan, meninggalkan perintah, berarti tastahiqu bihi al-uqubah, dia berhak memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintah oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Dari mana memulainya? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Dimulai dari mana? Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita menggerakkan kepada orang lain, kita harus mulai gerakan itu dari diri kita. Jadi modalnya adalah ketakwaan kepada Allah. Kalau orang itu memiliki modal awal takwa kepada Allah, maka produk ibadahnya akan berjalan dengan lancar. Kemudian produk ibadah itu sudah disiapkan di toko-tokonya, maka pasti akan laku dengan pesat ya. Jadi ini adalah bahasa kiasan ya. Orang hidup itu modal awalnya adalah waktu, kesempatan. Modal waktu, kesempatan diisi dengan ketakwaan kepada Allah. Orang yang dalam dirinya ada ketakwaan kepada Allah, maka kapanpun, dimanapun dia akan berupaya melakukan hal-hal yang baik. Di rumah ada takwa kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik. Di jalanan karena ada takwa kepada Allah, maka melakukan hal-hal yang baik. Di pasar dia melakukan hal-hal yang baik. Di kantor dia melakukan hal-hal yang baik. Di tempat keramaian dia melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun dalam kesendirian, dia tetap melakukan hal-hal yang baik dan berupaya menghindari hal-hal yang tidak baik. Ini modal awal ya. Kesempatan waktu diberikan oleh Allah, lalu modalnya ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan itu diisi dengan ibadah. Bentuk ibadahnya dibalut dengan semata-mata setiap kebaikannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah menggerakkan dalam ikhtiar hidupnya, dalam usaha memproduksi dari perdagangannya dengan baik, akan sampai kepada
mendapati keuntungan. Ya. Orang usaha kan begitu. Apa ini yang mau diupayakan untuk usaha? Misalnya orang mau dagang es, wah ini udah nggak sesuai dengan kesempatannya, karena sudah mulai musim hujan. Apa ini kira-kira di musim hujan yang dagangan laku? Apa Pak kira-kira? Ya, jualan yang anget-anget, ya. Makanan-makanan yang hangat, ya. Mungkin mie ayam, mungkin bakso, mungkin sempolan, ya. Atau ya hal yang lain. Nah, diprogram. Lalu kemudian sesudah diprogram, ya siapkan tempat. Sesudah disiapkan tempat, mulai diproduksi. Produksinya dibuat seenak mungkin, sehingga orang akan mencari, orang akan ketagihan sekali dia datang. Kemudian pangsa pasarnya mencari tempat di mana yang kira-kira ya strategis. Kemudian mulai berangkat usaha. Nah begitu pula kita dalam ikhtiar ibadah, ya, kesempatan umur yang disiapkan oleh Allah, kita perhitungkan modal awalnya ketakwaan kepada Allah. Lalu kemudian posisi tempatnya di mana? Di mana ada tempat arah adalah bagian dari modal melaksanakan ibadah. Sehingga ibadah tidak sekedar ada di masjid. Nanti di luar masjid berhenti ibadah. Karena dalam 24 jam selama mata kita melek itu kita sudah berjanji kepada Allah, seluruhnya kita jadikan sebagai bentuk ibadah. Apa janji kita kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu janji kita kepada Allah. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk bukan nusuk calon gubernur, bukan, ya. Nusuk maknanya ibadah, ya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini janji kita. Di 5 waktu kita dalam salat, dalam doa iftitah diawali dengan janji kita kepada Allah. Nah, tinggal gerakannya. Gerakannya setiap langkah kita itu adalah kita upayakan menjadi nilai ibadah. Maka orang hidup harus punya filosofi kehidupan, ya. Orang hidup itu harus punya apa namanya kalau dalam ikhtiar itu, orang hidup harus punya keyakinan awal, atau harus punya simbol atau semboyan. Semboyannya apa? Yang pertama adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan hidupku. Yang kita tuju dalam hidup hanyalah mengharap ridho Allah. Itu prinsip pertama harus kita pegang. Kalau kita sudah punya prinsip seperti ini, maka gerakan kita tidak terpengaruh oleh siapapun. Kita ibadah, ada yang menyanjung kita, tidak kemudian merasa bangga. Kita ibadah, kita berbuat baik, nggak ada yang menyanjung kita, bahkan ada orang yang merendahkan kita, maka tidak melemahkan kita dalam ibadah, dalam berbuat baik. Terus, ya. Ada orang kayak nggak ada orang kayak disanjung atau direndahkan atau dihina, jalan terus ibadah. Kenapa? Sebab ibadah kita semata-mata karena Allah. Macam kita di masjid, kita jalan ke masjid niatnya ibadah karena Allah, tidak niat pingin jadi imam,
tidak niat pingin jadi apa gitu. Pokoknya jalan aja ibadah. Nah itu nanti akan terbiasa ya. Ketika berbuat baik ada orang melihat, tidak terpengaruh. Ketika berbuat baik orang tidak melihat, tidak ada rasa penyesalan. Kenapa? Karena yakin bahwa setiap kebaikannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika berbuat dosa, melakukan kesalahan, langsung ingat kepada Allah. Tidak kemudian begitu berbuat kesalahan tidak ada orang yang melihat, hati mengatakan untung saya berbuat dosa nggak ada orang lihat. Jangan salah, sekalipun tidak ada orang yang melihat, pasti perbuatan kita dilihat oleh Allah. Nah, itu pegang kenceng, Allahu ghayatuna, Allah ya tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua, wal ikhlasu mabda'una. Ikhlas adalah awal langkah kami. Ikhlas adalah awal langkah saya dalam melakukan sesuatu. Kalau orang langkah awalnya ikhlas, tidak ada tujuan lain kecuali lillah. Nah, ikhlas ini ada mukhlas, ada mukhlis. Ikhlas ada dua. Orang ikhlas itu ada dua. Ada ikhlas mukhlas, ada ikhlas mukhlis. Ini saudara kembar nih. Ada mukhlas, ada mukhlis. Mukhlas itu perbuatan ikhlas yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Ya. Setan pun tidak mampu merusak orang yang tingkat keikhlasannya sampai pada mukhlas. Sebab setan sendiri ketika minta kepada Allah, ya Allah berikan izin aku untuk menggoda hamba-hambamu. Kemudian Allah menyampaikan, silakan saja kalau mampu, tapi kamu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang sampai kepada minal mukhlasi. Tingkat keikhlasannya tidak akan rusak. Tapi kalau mukhlis, awalnya ikhlas, tapi belakangannya bisa rusak ikhlasnya. Saya kasih contoh. Ada ponakan dari kampung datang ke Jakarta, ponakan kita, anak dari saudara kita, misalnya contoh. Kata saudara kita, tuh ponakan pingin sekolah di Jakarta, nitip ya. Ya kalau kurang-kurang bangsa makan atau ongkos-ongkos berangkat sekolah ya tolong dibantu. Kata saudaranya, ya nggak apa-apa, udah, pokoknya ya nggak bakal kelaparan selama ikut saya. Udah ikut ya, sekolah atau kuliah, kuliah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kuliah berapa tahun biasanya? 4 tahun. Ya, 4 tahun, gelarnya apa itu? S apa? S mambu. Apa es doger. 4 tahun atau 5 tahun sampai sarjana lah. Selesai kuliah, ngelamar kerja. Saat ponakan ini kuliah, ini omnya, pamannya itu ngongkosin, ya ikhlas, namanya ponakan sendiri, sampai kemudian selesai. Begitu selesai ngelamar kerja, begitu sudah kerja, udah punya penghasilan, akhirnya pindah dari rumah pamannya, mungkin ngekos atau mungkin di mes kantornya gitu.
setahun, 2 tahun, 3 tahun kebeli rumah, ya pendeknya usahanya sukses lah. Begitu sukses karena dia punya kesibukan, ini ponakan nggak pernah nengokin pamannya. Kira-kira sang paman sikapnya gimana Pak? Kalau Bapak sebagai pamannya ketika ponakan ini sudah sukses terus nggak nengok-nengok lagi, ya nggak balik-balik lagi ke rumah Bapak, kira-kira apa yang terucap? Iya, dasar tuh bocah, ya nggak tahu terima kasih. Ibarat kacang lupa sama kulitnya. Dulu susah kita yang ngurusin, begitu udah seneng aja lupa sama kita. Nah itu namanya mukhlis, ya. Awalnya ikhlas, belakangannya rusak. Belakangnya rusak gara-gara yang dibantu tidak pandai berterima kasih. Padahal boleh jadi karena kesibukannya atau karena hal-hal yang lain, maka kemudian dia tidak sempat untuk ya, silaturahim ke pamannya. Ini namanya mukhlis. Lain hal kalau mukhlas. Kalau mukhlas, sesudah ponakan ini selesai sekolah kuliah, sudah bekerja, kemudian sudah mapan usahanya, sudah pindah rumah, mungkin sudah beli rumah sendiri, ya. Orang-orang ngomong, ponakanmu sekarang di mana? Alhamdulillah sekarang sudah kerja. Jadi ya bersyukur kita, nggak sia-sia kita bantu dia. Nah, kemana tuh ponakan? Iya, giliran udah seneng aja lupa sama kita. Nah itu mukhlis. Kalau mukhlas, misalnya sudah sukses kemudian orang nanya, jawabannya begitu. Emang kenapa tuh nggak pernah ke rumah? Ya biarin, mungkin lagi sibuk. Terus jawabannya seperti itu. Artinya tidak ingin merusak kebaikan yang dia telah tanamkan. Itu namanya mukhlas. Sekalipun yang dibantu, yang ditolong, ya, tidak berterima kasih kepada yang menolongnya. Beratan mana? Mukhlis apa mukhlas? Beratan mukhlas. Apalagi ya, sesudah ini anak sukses, ya sebut aja ekonomi kita rada goyang, ya, ya gara-gara COVID. Sesudah COVID kesini ekonominya goyang, ya. Ya. Biasanya orang kalau lagi usahanya bagus, ya, orang punya hutang lupa, ya, nggak kepikiran mau nagih. Tapi begitu usahanya lagi turun, rezekinya lagi kurang, akhirnya kelihatan, oh iya ya duit saya dianu kan begitu. Nah, maka ikhlas harus menjadi titik awal kita dalam melangkah melakukan pekerjaan. Kalau sudah ikhlas niatnya, orang memberikan prestasi banyak ya syukuri, orang memberikan prestasi sedikit ya syukuri, orang hanya mengucapkan terima kasih juga harus disyukuri. Caranya bagaimana? Kalau misalnya kita membantu menolong orang, lalu kemudian diberikan tanda terima kasih yang layak, bahasa kita, ya Allah mudah-mudahan pahala akhiratnya tidak berkurang. Misalnya kok diberikannya tanda terima kasihnya kurang layak atau tidak pantas, buru-buru kita jawab, ya Allah mudah-mudahan kecilnya bagian rezeki di dunia menjadikan sebab besar pahala di sisimu ya Allah. Umpamanya orang itu memberikan tanda terima kasihnya dengan kalimat terima kasih jazakallahu khairan, ya, maka tetap kita harus berprinsip dengan nilai-nilai kebaikan. Sebab pernah saya sampaikan, rezeki itu zahirnya lewat tangan orang-orang sekitar kita,
tapi hakikatnya rezeki itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki itu kayak balon, kayak pelembungan. Kalau dipencet sebelah kanan akan melembung sebelah kiri, dipencet sebelah kiri melembung sebelah kanan. Kalau dari sini rezekinya sedikit, Allah sedang mempersiapkan rezeki yang lebih banyak. Tuh kita kudu punya keyakinan seperti itu. Karena itu sandaran ikhlas. Titik awal kita dalam berbuat baik, ikhlas karena Allah. Kemudian prinsip yang ketiga, wal islahu sabiluna, ya. Perdamaian adalah jalan hidup kami, ya. Perdamaian adalah jalan hidup kami. 1000 kawan masih sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi hidup itu isinya adalah islah, perdamaian, nilai-nilai kebaikan yang diterapkan, sehingga dalam hidup kita bukan menjadi sumber masalah, tetapi kita menjadi bagian dari orang yang mampu menyelesaikan masalah. Itu islah. Jalan damai, ya. Jalan damai terus, ya. Kemudian yang keempat, wal mahabbatu syiaruna, ya. Syiar kita, ya, syiar kita dalam hidup adalah mahabbah, saling mencintai, saling mencintai, saling menyayangi antar sesama kita, khususnya sesama umat Islam. Nah, ini hendaknya kita jadikan prinsip dalam hidup. Kalau ini sudah kita jadikan prinsip dalam hidup, misalnya kita kembali pada pokok pelajaran kita, kita punya pabrik, pabriknya proses perjalanannya bagus. Kita punya pangsa pasar, pangsa pasarnya sempurna, karena landasan perjalanan kita adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian modalnya ketakwaan kepada Allah, sebab langkah kita adalah Allahu ghayatuna, Allah sebagai tujuan hidup kita. Selamat di dunia, ya, selamat di dunia, kemudian ya sampai di akhirat akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka harokat-harokat seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini harus ada pada diri kita. Kita orang yang menjalani hidup sudah didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita harus mampu untuk bisa mengendalikan hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai kebaikan kita. Apa saja yang bisa merusak nilai-nilai kebaikan kita? Yang bisa merusak nilai-nilai kebaikan kita itu adalah godaan setan, ya, bujuk rayu setan, sama bujuk rayu syahwat kita. Godaan setan ini yang kadang-kadang merusak, ya, tatanan pekerjaan baik yang sudah kita lakukan, ya. Maka kita harus berhati-hati, ya. Munculnya penyakit-penyakit hati itu tidak lepas dari, ya, bujuk rayu setan, juga tidak lepas dari timbulnya syahwat keinginan kita. Sehingga kadang-kadang kita dengan mudah, ya, merendahkan orang lain. Mungkin bahasanya bagus, tapi ternyata di situ ada unsur-unsur merendahkan orang lain. Contoh begini, kita ngobrol sama temen, ya, kata kita, ya Allah, saya kasihan sama si Fulan. Emang kenapa? Dia itu orang baik loh, ya. Ibadah sudah, berbuat baik sudah, ya. Akhlaknya di masyarakat juga bagus, ya. Tapi kenapa ya ujiannya kok ada aja buat dia? Itu kelihatannya ini bahasa bagus, ya. Kelihatannya bahasa bagus,
seperti orang yang punya empati kepada orang yang sedang kena musibah. Tapi ketika disebut-sebut tentang kebaikan orang itu, ujung-ujungnya masih kena musibah, seolah-olah ada hal yang tidak baik yang ada pada dirinya, sehingga pada perasaan dirinya, bersyukur saya tidak seperti dia. Nah, di sini berarti ada nilai-nilai merendahkan terhadap orang lain. Nah, ini gerakan setan yang seperti ini. Atau misalnya, salah apa dia ya, hidupnya susah melulu, padahal ibadahnya saya kalah sama dia. Nah, kalimat ini ya sesungguhnya adalah secara tidak langsung mengangkat dirinya ya dalam kemuliaan karena tidak mendapati ujian dari Allah. Di sisi lain dia merendahkan orang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini yang bisa merusak. Penyakit-penyakit hati lewat syahwat kita, kadang muncul penyakit namanya hasud ya. Kita ya kadang ada orang lain mendapati nikmat, kita yang panas dingin. Dia lagi ya. Padahal dia ke Jakarta, saya yang bawa, saya yang ngajak. Ngapa dia sukses, saya enggak? Itu muncul penyakit hasud. Lalu bagaimana penyakit hasud itu? Ketika ada orang membicarakan kebaikan si fulan, ini orang nggak terima ya. Ujung-ujungnya apa? Lu sih nggak tahu siapa dia ya, lu lihatnya baiknya aja, padahal mah banyak keburukannya, misalnya begitu. Nah, ini tandanya ada penyakit hasud. Kalau ada orang lain dapat nikmat, kita merasa marah, merasa iri hati, merasa kesal, tandanya ada penyakit hasud dalam diri kita. Apa itu? Kalimat yang gampang. Orang hasud itu SMS ya. Seneng melihat orang susah dan sedih ketika melihat orang seneng. Kalau kita seneng lihat orang susah, tandanya ada penyakit hasud. Kalau kita sedih, kita panas dingin melihat orang lain seneng, tandanya ada penyakit hasud. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, jadi kita diberikan modal oleh Allah waktu untuk mengisi kehidupan. Kemudian Allah kasih kita modal ketakwaan, maka modal ketakwaan kita isi dengan ibadah kepada Allah, ibadah dengan ikhlas, ibadah dengan ilmu, sehingga nilai-nilai ibadah kita akan menjadikan sebab jalan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.